Halo, bertemu saya kembali pada video kali ini. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana memainkan lagu untuk misa, ini terutama untuk yang di gereja Katolik. Karena apabila teman-teman sudah terbiasa dengan lagu karismatik, terkadang untuk misa itu beberapa romo masih ingin tetap memunculkan suasana misa tersebut. Jadi seperti suara organ, jadi tidak dengan beat, terutama untuk lagu-lagu yang sifatnya untuk sakramen seperti lagu Anak Domba Allah, Kemuliaan, Kudus. Itu pada umumnya romo lebih suka menggunakan cara bermain organ. Nah, lalu bagaimana sih cara bermain kita menggunakan organ padahal kita mungkin ada alat musiknya hanya piano mungkin. Itu kita bisa akali dengan pilihan suaranya dan cara bermainnya. Yang pertama, pilihan suara itu saya di sini menggunakan pilihan suara yang sebelah kanan itu menggunakan konsep ini piano, yang keduanya organ. Yang organ itu bisa dicari di ini organ and flute. Ini kalau di keyboard ini sekali pencet seperti ini, di exit dulu. Nah ini. Jadi di organ ini nanti cari full organ. Ini teman-teman bisa coba dimainkan sih. Jadi misalnya ini full organ, ini organ full. Itu lebih ke selera sebetulnya. Cuman saya biasa main full organ ini atau yang atau rock organ juga bisa. Untuk video ini saya menggunakan full organ ya. Lalu poin yang kedua itu di ininya layernya, volumenya itu jangan full 100. Jadi kita bermain di angka misal 70. Supaya kalau 100 itu nanti di keyboard di kanannya terlalu rame ya. Kalau menurut saya lebih bagus ini layar sekitar 80 sampai 70 lah. Ini kita pakai 70. Ya. Lalu untuk cara bermain kita menggunakan cara bermain seperti organ, jadi bukan menggunakan cara bermain seperti piano. Maksudnya bagaimana Kak? Itu biasa kalau di gereja itu kan kita hanya disediakan oleh melodi untuk chordnya, jadi kita tidak ada chordnya. Misal seperti ini nanti saya menggunakan lagu Mari Kita Memadahkan, itu biasanya dipakai untuk waktu Kamis Putih. Itu hanya ada di puji syukur atau di Madah Bakti itu hanya ada notnya ya. Nah, bagaimana kita memainkan untuk chordnya? Nah, biasanya trik yang saya gunakan itu saya mengambil misal seperti ini ya, kita contek lah. Bentar, kita ambilkan chordnya aja. Teman-teman bisa melihat misalnya ini kan misalnya kita lagunya Mari Kita Memadahkan, ini kan ada mi, mi, fa, mi, re, sol, sol, la, do, do. Nah itu biasa saya mengambil nada di mi nya. Jadi biasanya saya mengambil mi, saya memainkan chord chord apa yang ada nada mi nya. Jadi misal melodinya seperti ini ya. Bentar, ini kok ganti ini. Bentar ya teman-teman. Nah, jadi misal melodinya fa mi re sol sol la do do. Ini saya main di transpose min 2 atau B flat. Karena terus terang suara saya nggak sampai. Kalau originalnya itu di C, itu sama dengan C ya. Jadi seperti ini misalnya mi, fa, mi, re, sol, sol, la, do, do. Jadi kita bermainnya mi, kita ngambil chord C. Jadi, nah itu kan ada la. Biasanya kalau la saya mengisi dengan F.
pada umumnya lagu gereja itu kalau di tangga nada C chordnya simple, jadi hanya berputar di antara F, G, C, D minor. Paling parah ada E minor, A minor, tapi itu jarang. Biasanya cuma F, G, C, D minor. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kalau takut mainkan aja chord antara F, G atau C. Melodinya mana yang ada di chord tersebut, misalnya adanya Mi, ya teman-teman jangan mainkan G, mainkan C atau A minor. Kalau teman-teman nadanya Fa, ya teman-teman mainkan F atau D minor. Jadi seperti ini misalnya. Ini kan La, saya mainkan F. Jadi teman bisa belajar untuk menebak chord dari nada yang dimainkan, terutama pada waktu ganti birama atau satu ketuk sesudah birama tersebut. Jadi ngikutin lah. Jadi biasanya pergantian itu di awal birama atau di tengah biramanya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Itu tips yang kedua. Untuk tips yang ketiga, bermainnya saya biasanya menggunakan peletakannya yang di sebelah sini. Jadi saya tidak menggunakan misalnya C, saya tidak bermain seperti ini. Mungkin karena saya terbiasa dari background organ ya. Jadi misal C saya bermain seperti ini, F saya bermain seperti ini, G saya bermain seperti ini, A minor, D minor. Jadi kenapa seperti ini? Biar pergantiannya lebih cepat ya. Kalau teman-teman diberi fasilitas organ, ini kirinya ada bassnya, jadi kakinya nginjek di bassnya. Misal C ya kakinya nginjek di C, misal D minor ya kakinya nginjek di D minor. Seperti itu. Itu poin yang ketiga. Lalu poin yang keempat, apabila waktunya solis menyanyi atau mungkin Romo yang menyanyi, jangan di full chord. Jadi bedakan, kalau solis yang menyanyi itu suaranya lebih ringan. Jadi misalnya lalu begitu umat menyanyi langsung baru di full block semua. Ya, jadi jangan semua di blok seperti itu. Poin yang kelima yang berikutnya, saya biasanya memainkan kanannya itu melodi. Tetapi melodinya saya biasanya di double chord. Jadi kita usahakan main melodinya. Kenapa melodinya? Karena untuk membantu solis atau umat untuk bernyanyi. Tapi jangan hanya memainkan satu nada, karena itu nanti suaranya bakal hilang. Jadi diupayakan dengan chord double chordnya. Kira-kira itu cara-cara tips-tips yang bisa dipraktekkan. Nggak sulit sih, cuman harus sering latihan dan biasanya harus sering janjian dengan Romo atau kurnya seperti apa. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi di waktu bermain. Kita coba ya untuk yang ini. Sakramen yang sungguh agung, mari kita muliakan. Surut sudah hukum lampau, Naru tampilan, dirinya pun tidak mampu, iman jadi tumpuan, yang berputra dan sang putra dimuliakan di sama, dihormati dan dipuja beserta dengan Sang Roh, muncul dari keduanya dan setara di
agak putus-putus karena terus terang saya tidak begitu pede dengan solis. Jadi tapi yang bisa dilihat di sini, teman-teman harus betul untuk membaca ketukan biramanya, dan yang lebih penting lagi itu harus melihat juga solisnya seperti bagaimana. Terkadang solis ada yang mungkin masuknya terlambat atau mungkin masuknya beda. Kalau teman-teman bingung, pokoknya ingat aja chordnya itu biasanya hanya berkutat di F, G, C, D minor, A minor, itu paling sering. Jadi jangan takut, yang penting sering latihan, nanti lama-lama teman-teman terbiasa untuk menebak chord dan memainkan pada pujian waktu misa. Dan yang paling tidak disarankan waktu mengiringi nada pujian itu jangan sekali-sekali mengiringi dengan beat. Itu satu hal yang saya rasa tidak masuk dengan suasananya dari esensi misa itu sendiri ya. Kira-kira itu tips dari saya. Apabila ada kesalahan harap dimaklumi, dan apabila ada request, pertanyaan, komentar, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.